Ripani bakalan ngebahas korbannya itu dari mana dan seperti apa dari sisi si pelaku ini ya. Ternyata benar teman-teman. Sebagian pelaku scammer love itu berasal dari lapas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya aku, channel Rifani Munawar. Tentunya Rifani selalu mendoakan buat kalian biar sampai hari ini tetap lancar ya puasanya ya. Oke, sebelum Rifani lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, juga share, juga follow IG-nya aku ya teman-teman. Dan jangan lupa sisain komen setelah tonton videonya aku. By the way teman-teman, jangan salpok sama baju yang Rifani pakai ya. Cantik ejaannya, bukan kurus. Karena kebetulan Rifani agak-agak gembil gimana gitu ya. Jadi jangan salpok sama bajunya. Baca. Baiklah teman-teman, langsung saja Rifani bakalan ngebahas tentang scammer love tapi dari sisi si pelaku ya. Jadi dari kemarin-kemarin itu banyak yang was-was di komennya aku, yaitu terutama para subscriber yang juga nge-DM bahwa si pelaku itu berasal dari lapas gitu. Jadi dari lapas itu kayak berkomplot gitu, terus membuat kerjasama untuk menipu si para korban scammer love ini. Kok bisa sih? Kok bisa kayak gitu ya kan? Karena kan di lapas itu tentunya nggak boleh bawa handphone. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Kayak gitu ya. Jadi Rifani juga agak-agak meragukan gitu kalau nggak ada bukti konkret bahwa emang pelakunya itu berada di lapas. Ternyata benar teman-teman. Sebagian pelaku scammer love itu berasal dari lapas. Damn. Nah, karena selama ini tuh hawar-hawar cas-cis-cus bilang kalau si pelaku itu berada dalam lapas. Tapi karena nggak ada bukti, Rifani nggak berani naikin di konten. Nah, kali ini Rifani dapat bukti teman-teman. Dan ini diambil dari akun IG-nya @relawancyber akun modus. Nah, ini adalah percakapan antara si admin cyber akun modus ini dengan si para tahanan tersebut ya teman-teman ya. Jadi nanti Rifani bakal ngasih tahu nih IG-nya kalian kalau yang jadi korban scammer love, kalian bisa mengadu nih sama akun ini. Emang bener-bener TOP BGT banget sih akunnya, bisa membantu para korban scammer love. Nanti kalian bakal dimasukin grup dan juga di situ kalian bakal ketemu sama orang-orang yang senasib dengan kalian gitu ya teman-teman. Nah ini nih IG-nya ya @relawancyber akun modus gitu teman-teman. Jadi teman-teman si adminnya @relawancyber akun modus ini bercakap dengan salah satu napi di lapas. Jadi kan guys, benar adanya ternyata pelaku dari scammer love ini ada juga yang berada di lapas. Tapi Rifani nggak bisa sebutin lapasnya ya guys, karena sensitif sekali konten ini gitu ya. Tapi benar adanya bahwa yang melakukan scammer love itu rata-rata berada di lapas. Dan tentunya ya teman-teman itu komplotan. Dan ternyata pelaku tersebut juga adalah korban dari pihak-pihak yang serakah dan pihak-pihak yang menginginkan keuntungan dari kelemahan sebagian orang ya. Jadi di sana itu ada para napi yang memang mungkin memiliki kekuasaan atau enggak udah lama, udah senior, Rifani juga nggak tahu ya. Jadi napi binaan yang lainnya itu disuruh oleh mereka untuk menipu gitu ya. Kalau mereka menipu dan berhasil, mereka dikasih 100.000 dari satu perempuan gitu ya, dari satu kasus perempuan yang ditipunya. Tapi kalau mereka nggak berhasil, mereka bakalan disiksa habis-habisan sama si pimpinannya itu. Rifani juga nggak tahu ya gimana jelasnya seperti apa gitu. Tapi ini adalah sumber yang mengatakan dari orang napi itu gitu, napi di situ. Jadi si napi ini mengatakan bahwa teman-temannya itu juga adalah korban yang disuruh dan diperalat untuk menipu perempuan-perempuan gitu teman-teman ya. Jadi ini adalah percakapan antara admin relawan akun modus dengan salah satu napi yang ada di sana. Jadi si admin ini mengatakan, benar nggak sih di kamar ini itu
ada yang menipu gitu ya, atau pelaku scammer love. Terus si napinya itu menjawab, iya benar, tolong mbak kupas tuntas, terus cari ke akar-akarnya karena saya kasihan kepada teman-teman saya, katanya kalau nggak dapet itu bakalan disiksa gitu. Terus si mbaknya juga nanya gitu ya, kok bisa gitu ya, kalian online di situ kok bisa gitu. Terus dia bilang iya diizinkan oleh petugas lapasnya gitu ya, dan ada pemasukan juga sih, mungkin mereka juga bayar atau gimana ya, nggak tahu. Karena setahu Rifani di lapas itu tidak boleh memegang handphone atau alat elektronik lainnya, tapi yang nggak tahu juga ya gitu. Jadi kalau misalkan kalian selama ini bertanya-tanya apakah benar nggak sih gitu ya, ada pelaku di lapas ini, betul adanya gitu. Ketika para korban melapor ke sana atau mau menciduk ke sana, mereka sudah bersiap siaga. Ketika langsung diperiksa oleh petugas, mereka langsung siap siaga untuk menyembunyikan handphone mereka gitu teman-teman. Jadi nggak bisa terciduk gitu ya. Tapi ternyata ya di balik itu ada juga kesedihannya, yaitu adalah korban, yang menipu juga adalah korban gitu ya, dari pemimpin-pemimpin yang ada di sana. Maksudnya warga binaan yang mungkin udah lama gitu, udah jadi senior dan punya kekuasaan gitu ya, jadi mereka dipaksa untuk menipu gitu ya. Sedih banget sih ngedengernya gitu ya, sampai mereka disiksa gitu. Kalau mereka berhasil, mereka dikasih cuman 100.000 rupiah gitu kan, sedih gitu ya. Jadi nggak tahu mau berkata apa lagi ya tentang masalah ini. Biasanya Ripani selalu ngebahas tentang korban dan selalu korban. Kali ini Ripani ngebahas tentang pelaku. Ternyata di balik itu pelaku juga adalah korban dari keserakahan yang bersangkutan itu ya, pemimpin tersebut gitu. Aduh, mudah-mudahan orang-orang yang menonton ini ya, jadi terutama buat perempuan, lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi, lebih aware lagi, lebih sadar lagi terhadap diri kamu sendiri. Laki-laki itu nyata aja nggak bisa dipercaya, guys. These nuts. Got him. Got him. Oh. Apalagi media sosial, dunia hayalan kayak gitu. Jadi kalian jangan terlalu percaya dengan hal-hal yang memang kalian belum ketemu, belum langsung melihat dengan keluarganya gitu, belum ngobrol langsung, belum apa. Kalian jangan percaya gitu, itu dunia maya gitu, erat kaitannya dengan tipu menipu gitu. Jadi kalau misalkan udah ditipu, kalian mau lari kemanapun juga nggak bisa, mau cari kemanapun juga akan sulit, mau uang kembali juga akan sulit gitu ya. Jadi tolong berhati-hati, bijaksana untuk menggunakan media sosial gitu, terutama perkenalan di media sosial, perkenalan di akun-akun, bukan akun ya, perkenalan di biro jodoh kayak gitu. Mohon untuk kalian lebih berhati-hati lagi gitu teman-teman. Itu ya kontennya, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian, mudah-mudahan gak ada yang tertipu lagi, dan mudah-mudahan orang-orang yang memanfaatkan situasi dari situasi yang sedang tidak baik terus dimanfaatkan menjadi sesuatu yang bisa menghasilkan uang, itu benar-benar lah dimohon kesadarannya ya. Hidup itu bukan sekali, hidup itu bukan hitungan matematika. Kalau kalian menipu untuk memenuhi hasrat kehidupan kalian, kalian tidak akan pernah cukup karena uang kalian tidak berkah. Uang berkah itu walaupun sedikit akan mencukupi teman-teman, tapi uang yang tidak berkah walaupun banyak, mau kalian punya sekarung pun atau punya serumah pun uang, tapi kalau nggak berkah, uangnya akan hilang begitu saja, musnah, ditelan alam gitu. Nggak tahu lah duitnya kemana kayak gitu. Jadi carilah yang berkah, jangan cari yang banyak, karena yang banyak itu rentan kaitannya dengan uang yang tidak halal teman-teman. Ingat, hidup itu bukan masalah hitungan matematika, 1 ditambah 1 adalah 2, tapi hidup itu bisa jadi kalau Allah mengizinkan 0 ditambah 0 bisa jadi 100 kalau Allah mengizinkan. Jadi jangan pernah melakukan hal-hal yang jahat demi uang, jangan pernah diperbudak oleh uang, karena uang sebanyak apapun tidak akan pernah memuaskan hasrat manusia gitu, selain manusia yang mau bersyukur dan menerima apapun yang Allah berikan orang lain. Oke teman-teman, terima kasih banget, ya ampun, Rifani sudah nyampe mau 1.200 subscriber. Ayo di 2.000, kalau 2.000 Rifani mau giveaway buat kalian. Sisakan komen di bawah, jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini ya, biar Rifani terus eksis di dunia per-YouTuber ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga puasa kalian lancar ya. Ditunggu video-video Rifani selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.